Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali. Di dalam kampung sulit, di dalam kota sulit, apalagi di dalam sebuah negara. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan menjadi narasumber dalam kuliah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP dari Universitas Indonesia UI di Depok pada Selasa 29 Agustus 2023. Dalam acara yang bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita, Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan, Anies menekankan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi saat ini. Menurut Anies, demokrasi bukan soal adanya pemilu atau tidak, tetapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik, tanpa rasa takut dan tanpa adanya tekanan. Ini semua yang tadi saya sampaikan, menyetarakan kesempatan, memberikan peningkatan kesejahteraan, itu harus dikerjakan dalam sebuah demokrasi yang sehat. Kita membutuhkan demokrasi yang deliver, demokrasi di mana ide gagasan menjadi yang terdepan di dalam proses politik dan kebijakan itu menjadi output yang dituju oleh semua. Kebijakan untuk kesejahteraan. Jadi kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Anies juga menyinggung penggunaan diksi Konoha dan Wakanda yang kerap kali digunakan warganet untuk menyebut nama negara Indonesia saat memberikan kritik terhadap kebijakan di negeri ini. Menurut Anies, hal itu menunjukkan adanya self-censorship di tengah masyarakat. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rejim-rejim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rejimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98,
Itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Saat dimintai tanggapan soal pasal-pasal karet yang seringkali menjerat masyarakat ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah, Anies mengatakan apabila kritik yang disampaikan bertujuan untuk memajukan, seharusnya pemerintah bersikap baik dan menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, hal-hal seperti itu tidak perlu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasihan lapor bengkel bermasalah aja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih, pelayanan bengkel aja. Bahkan pelayanan rumah sakit begitu. Dalam kuliah kebangsaan tersebut, Anies memaparkan materinya yang berjudul Indonesia ke depan lebih maju, lebih adil, selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab dari 5 panelis. Kehadiran Anies ini merupakan narasumber pertama dari rangkaian kuliah kebangsaan FISIP UI 2023. Keran pikiran, menyampaikan gagasan, menguji gagasan itu bagian dari proses demokrasi. Karena demokrasi yang kita kerjakan bukan semata-mata untuk memilih orang, tetapi memilih arah. Dan arah itu adalah gagasan, ide. Jadi kami senang sekali atas kesempatan ini, kami menyambut baik. Dan dari awal ketika ada undangan saya selalu sampaikan ya saya bersedia. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi masyarakat yang berada di kampus untuk ikut memberikan kontribusi gagasan pikiran sehingga proses demokrasi kita lebih kaya dan harapannya lebih besar manfaatnya buat masyarakat. Dalam siaran pers FISIP UI diketahui fakultas tersebut akan mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian kuliah kebangsaan selanjutnya pada September 2023. Dari Depok, Rasilius melaporkan.